Hai guys, jumpa lagi bersama saya Koko Hartono di channel YouTube Dion Panda. Video kali ini bagian kedua ya dari kemarin itu yang acara pil hitam. Cuma saya mau menjelaskan kepada Anda semua bahwa bersedekah itu ternyata bersedekah itu ternyata ada suatu mukjizat yang diberikan kepada Tuhan. Jadi di video kali ini menceritakan bahwa Pak Direktur kami yaitu Kodani mempunyai anak wanita. Ya, anak wanitanya itu cukup tinggi, cukup cantik, cukup langsing. Di sini saya mau menjelaskan bahwa ternyata yang dilakukan Pak Direktur kami itu dengan konsep bisnis bersedekah itu mengantarkan anaknya mengantar anaknya itu mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Anaknya itu mengikuti kontes yang bergengsi yang namanya Miss World 2024. Ya, coba Anda bayangkan, itu Miss World itu dilihat seluruh mata dunia, dilihat seluruh negara. Anaknya mendapatkan satu tiket ke Miss World 2024. Ya, yang saya tahu itu Miss World itu adalah suatu ajang bergengsi bagi semua para wanita ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan bahwa video ini Anda akan nanti mendengarkan baik-baik, Anda mendengarkan dengan santai, Anda mendengarkan dengan rileks bahwa apa yang dilakukan Pak Direktur untuk bisnis bersedekah itu ternyata dibagikan lagi sama Tuhan dengan menghadiahkan anaknya itu masuk ke Miss World 2024. Jadi bagi kamu ya, jangan percaya loh. Jangan tidak percaya, bukan jangan percaya. Jangan tidak percaya bahwa bersedekah itu membawa manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita. Dia juga bisa merubah nasib kita. Dia juga bisa merubah perekonomian kita. Dia juga bisa membuat kesehatan kita itu jauh lebih baik. Dan intinya bersedekah itu memang harus kita lakukan oleh setiap manusia. Jadi di video ini semoga membuka Anda untuk selalu berbagi kepada teman-teman, berbagi kepada semua ciptaan Tuhan. Oke? Bersedekah adalah the power of sedekah. Oke, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa di komentarin kalau Anda setuju dengan the power of sedekah. Oke, see you, bye-bye. Suara 5 orang ya. Coba dulu yang sebelah kanan. Selamat pagi. Pagi. Coba sekali lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah mulai setengah ya. Nanti kita finalnya harus kalau bisa lampunya copot. Ya? Oke, sebelah sini. Semangat pagi. Kayaknya orangnya sini sedikit tapi kok suaranya kan kenceng ya? Bonusnya lebih banyak sebelah sana, Pak. Hah? Bonus lebih besar di sana. Oh, yang di sini udah dapat ini kan. belum. Gitu. Pak, jangan kalah ya. Kenapa? Karena saya pernah dengar ya. Orang yang mau sukses itu sebelum sukses sikapnya harus sukses dulu ya. Kalau dia belum punya sikap sukses, berharap sukses, nah itu yang dibilang mimpi siang bolong ya, atau ungu merindukan bulan. Nah kalau nggak mau jadi begitu, yuk kita punya sikap sukses dulu, semangatnya harus kenceng dulu ya. Sama-sama semangat pagi. Pagi. Nah ini baru betul, ada 2.000 orang. Oke? Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kita ya. Acara ini adalah perdana kita buat sejak Bapak dan Ibu kenal yang namanya Biodima. Yang next kita akan perbaharui menjadi My Biodima. Jangan terkejut nanti mungkin 2 bulan, 3 bulan ke depan kita akan merubah nama produk kita. Bukan merubah ya, menambahkan sedikit ya, menjadi My Biodima. Supaya apa? Supaya teman-teman, bagi kita semua itu punya rasa memiliki. Itu yang kita inginkan.
ya. Karena perusahaan kita jalankan dengan landasan sebetulnya memang tidak didaftarkan dengan perusahaan yang bersifat syariah. Kita nggak daftarkan, ya PT biasa. Tapi kita berusaha mengamalkan ini dengan cara bersyariah. Apa buktinya? Ya, buktinya kita sudah buat dengan konsep the power of sedekah. Ya. Nah, saya juga lama di dunia MLM, baik itu jadi manajemen, ya dari umur saya masih waktu itu 18 tahun, saya sudah di manajemen sebuah perusahaan. Mungkin kalau yang sudah lama di MLM tahulah PT DXM itu apa ya. Nah, sampai saya sempat jadi branch manager, marketing director, dan bla 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 banyak ya. Dan juga sempat mengalami juga jadi leader seperti Bapak dan Ibu. Ya, menjalankan dari nol ya. Pergi pagi, pulang pagi, tapi konsep itu sudah salah. Kenapa? Banyak yang pergi pagi, pulang pagi, dapat uang, tapi cerai. Lah iya, kenapa? Istrinya nggak dikasih jatah. Kan janjinya dua kan, nafkah batin, nafkah lahiriah kan gitu. Yang dikasih nafkah uang terus, lahirnya enggak, ya cerai. Kan gitu ya. Nah, itu yang akan dirubah juga. Jadi mulailah kita jangan jalankan MLM ini jadi momok. Ya, orang berpikir wah jadi jalanin MLM, wah gak pulang-pulang nanti. Terutama buat istri-istri ya, kalau suaminya bilang izin mau daftar MLM nih, ya apa itu BIBS, janganlah nanti nggak pulang-pulang. Ya jadi Bang Toyib. Nah ini yang akan kita rubah juga, kita mau budayakan kerja dengan waktu yang benar, manajemen waktu. Nah itu nanti akan banyak dikupas oleh komisaris kita, Bapak Muhammad Soleh ya. Nah kenapa kita berjalan dengan My Bio 5 itu yang tadi saya katakan adalah supaya kita ini punya self of belonging dengan the power of sedekah. Ya, nah kali ini kita ingin the power of sedekah ini berjalan dengan benar-benar. Karena kalau satu arah dari company memberikan the power of sedekah, tapi teman-teman menanggapi the power of sedekah ini hanya untuk semata-mata keuntungan, percayalah kita ketemu cuma 2 tahun. Ya, tahun ketiga kita akan mulai lagi dengan ketemu lagi dengan company baru. Pasti itu kita bisa berhenti. Kenapa? Karena kita sendiri memang menghancurkan. Untuk itu kami juga berusaha membuat yang terbaik, membuat kenyamanan buat teman-teman yang baru memulai bisnis. Itulah mereka itulah tentara-tentara yang berdarah ibaratnya. Mereka yang berjuang ya, dengan modal yang sedikit. Mereka ingin punya income tambahan, tetapi sering dirusak oleh cutting price ya, dijual di online, betul? Nah, mulai saat ini company sudah terus-terusan dan tidak berhenti ya menghapus setiap ada link di online ya, dan kita sudah tutup link online yang sudah kita tutup itu sudah ada 5.000 link, dan kita tidak berhenti terus, setiap ada link baru kita tutup, ada link baru kita tutup, itu ada link baru kita tutup. Tetapi pasti ada terus ya orang yang nakal, dia buat lagi, tapi nanti 2-3 hari hilang lagi, dia buat lagi, hilang lagi. Kita terus hapuskan itu supaya apa? Teman-teman yang melakukan bisnis ini jangan sampai begitu ketemu konsumen, terutama dia beli. Ya, besok dia beli, waktu kita datangin lagi dia marah, apa jual mana? Lihat online cuma segini Pak. Yang kita sekarang perusahaan sudah terus lakukan ya, kalau mau reportnya ada, asal kuat aja matanya yang lihat ya, 5.000 link pokoknya itu kita buat ya. Nah kedepannya kita juga sudah punya banyak strategi. Pada saat nanti kita jumpa lagi, kita sudah ada persiapan, kita sudah ada bikin QR code ya, yang tinggal nanti kita munculkan saja kalau masih ada kedapatan yang cutting price. Dan yang paling parah itu kalau sudah sampai cutting price itu dibuat, ya paling di ownernya kita potongin barang.
Jadi jangan terkejut kalau satu saat waktu cari barang belum ada, kata orang, bukan nggak ada, tapi memang kita kosongin biar barang di market habis. Karena konsep cutting price itu adalah pada saat supply banyak, demand sedikit, banting harga. Barangnya banyak, yang beli sedikit, jadi mau nggak mau saling banting harga. Nah, supaya nggak banting harga gimana? Kita stop dulu supply-nya biar habis. Nah, baru nanti dia udah habis di lapangan, dia beli lagi produk itu, kan sudah produk yang tidak banjir lagi di lapangan. Nah, jadi jangan terkejut nanti satu saat ya 3-6 bulan tiba-tiba barang kosong, kata-kata. Ya, sebetulnya apa? Itu langkah kita untuk stop supply supaya barang di market habis, jangan banjir. Ya, karena di dalam bisnis ini kan ada orang yang jalannya kencang, ada yang jalannya sedang-sedang, ada yang jalannya kayak kura-kura. Nah, kita mau pada saat yang kura-kura ini berjalan, barangnya juga bisa habis. Dihabiskan oleh siapa? Orang-orang yang jalannya kencang dan sedang. Begitu barang sudah kosong, baru kita supply. Itu yang kita lakukan selama ini. Ya, jadi mungkin di luaran sana ada orang yang 25 IQ-nya lebih tinggi, dia bilang, itulah HBS kurang modal tuh. Produknya kosong, 30 lah. Dari pabrik di blok sama pabrik nggak boleh beli. Ya, sebetulnya 1, 2, 3, 4, 5 lebih 100. memang sengaja kita Hitung 2 kan 5. itu apa? Menghambat terjadinya supply yang berlebihan. Karena supply berlebihan, larinya kemana? Online. 100 lebih. Itu sudah saya pelajari bertahun-tahun. Ya, jadi kalau mau cerita cutting price, jujur saya salah satu dulu pelaku cutting price yang sudah tobat. Tapi bukan di perusahaan kita ya, di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Ya, itu ada sih di situ ya, tulisannya tadi itu PT Smart Naku Indonesia. Nah, saya dulu jual cutting price di Smart Naku, tahu income per bulan berapa dari cutting price? Ada yang bisa nebak? Hampir benar. Ya, saya bisa dapat income 1 bulan dari cutting price 1 M lebih. Dan bagi sana bagi sini bersih 600 juta. Tapi pertanyaan saya, uangnya mana? Dimakan Kenapa? Karena itu uang setan. Kok bisa uang setan? Dia saya jual murah, orang nggak bisa jualan, dia bilang apa? Setan tuh yang jual murah, katanya kan uang setan. Jadi makan nanti. Nah, jadi saya juga sudah mengalami itu ya. Kita sudah jadi pelaku juga, jadi kita pun tahu lah pola yang mau dibuat. Kalau hari ini Biodima ini mau dibikin cutting price, gampang. Saya tahu sniper di Jakarta itu banyak, ada 4-5 orang sniper. Asal kita bisa bikin ribut aja, dia berani keluarin 1-2 M. Tapi barang kita hancur. Nah, itu yang kita inginkan company ini, kita sama-sama jaga, nggak bisa kami saja. Jadi bapak dan ibu juga jaga, ya. Jangan punya hati yang tamat. Ya, uang itu kadang-kadang kita lihat dapatnya banyak, tapi bukan banyaknya yang kita mau. Yang kita mau adalah berkahnya. Nah, apa bukti berkah? Kadang-kadang kita bilang apa berkah kan nggak nampak, betul. Tapi kadang-kadang kita nggak sadari keberkahan itu bisa muncul nanti di anak-anak kita. Nah, saya nggak bilang saya udah punya hidup berkah ya, tapi ya saya menyimpulkan aja sih ya, dengan latar belakang background saya waktu masih kecil, nakalnya nauzubillah ya. Kalau papa saya bilang untung adikmu nggak ngikut kau 1/4 saja sifatmu, 1/4 dia ikutin kau, gantung diri saya. Ya. Itu kata papa saya pun nggak bisa melihat apa nakal kali saya ya. Saya cuma pikir dulu tiap hari saya berantem aja sih, ya. Guru pun saya ada berantem karena hobi ya. Nah itu, tapi begitu saya punya anak, jujur yang paling khawatir siapa? Papa saya.
ini anaknya senakal apa ya, bapaknya aja dulu nakalnya kayak gitu ya. Nah tapi kita nggak tahu ya, Tuhan kasih kita jalan yang bagus, mungkin karena the power of sedekah yang kita buat sebelum-sebelumnya, kita nggak harapin imbalan ya. Anak yang pertama bisa lulus di testing di BINUS dengan beasiswa 100%. Siapa yang tahu? Ya. Nah, anak kedua kebetulan saat ini sedang berproses, ya. Dia ikut audisi untuk pemilihan mewakili Indonesia menjadi Miss Teen Universe nanti di dunia. Ya, saat ini anak kita sudah fix mewakili Indonesia nanti di bulan 2 akan bertanding di Spanyol, Madrid. Kita tidak tahu, ya. Mungkin keberkahan itu datangnya dari situ. Ya, saya pun nggak nyangka ini anak baru pertama kali ikut. Tahu-tahu lolos di daerah, lolos di masuk ke nasional, dan di nasional dia jadi first runner up. Nah, harusnya dia ikut kategori di pre-team. Tahu-tahu waktu diukur, yang juara 1 tingginya tidak cukup. Akhirnya dia yang dinaikkan di kategori tim. Tuhan yang kasih, udah diatur gitu. Nah, yang juara 1 tahun lalu saja 30 kali dia ikut. Anak kita pertama kali langsung go internasional. Itu bukti ya, kalau kita itu melakukan sesuatu, jaga berkah, jaga ikhlas, dan semuanya itu kita serahkan ke Tuhan. Nah, itu yang saya ingin teman-teman, yuk di PTBIBS ini kita melakukan acara perdana ini, kita bangunlah lingkungan kebiasaan yang benar mulai saat ini. Ya, kalau ada yang nggak benar, ya singkirkan sajalah. Walaupun itu tim kita yang omsetnya bagus, kalau nggak benar buang sajalah. Ya, daripada nanti gara-gara dia satu, orang lain yang ada di tim kita juga rusak gara-gara orang itu. Itu yang kita tahu. Kita berharap bisnis BIBS ini bukan cuma 2 tahun. Kita berharap bisnis ini long term. Ya, kita mau ya bisa dapat income 10, 20 juta, 50 juta, dan untuk waktu yang lama, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan kalau bisa diwariskan. Why not? Itu keinginan hati. Tapi semuanya itu kita kembalikan ke Tuhan. Jadi tanpa memperpanjang lagi, kita berharap ya teman-teman, hari ini yuk kita sama-sama punya komitmen ya, company ingin perusahaan ini berjalan menghantar ya. Buktinya apa? Kita ingin baik, apa yang kita dapat kita buang kembali kepada mitra dengan program-program yang menurut orang di luaran sana kita pasti bantu. Tapi dari dulu kita buat nggak bantu, ya. Karena apa? Karena bukan kita ini, tapi apa yang kita punya itu yang kita berikan kembali kepada mitra-mitra yang betul-betul kerja. Nah, hari ini pun ada nanti dibagikan oleh komisaris kita. Karena komisaris kita ini agak aneh orangnya. Saya suka bilangin komisaris kita ini ya orang gila. Ya, kenapa bisa dibilang orang gila? Dan wajar nggak? Ya wajar. Ya. Contohnya apa? Waktu dia mau melakukan sesuatu yang besar. Contohnya waktu Alva Edison mau cipta lampu, dia bilang apa? Saya mau cipta lampu. Orang bilang apa? Gila si Edison. Mana mungkin lampu dia ciptakan? Kita pakai tembok. Ya, waktu tercipta lampu apa orang bilang? Gila ya si Edison. Tercipta dia juga lampu, kan gitu ya. Nah, jadi kalau saya bilang komisaris kita ini gila-gila sedekah, boleh nggak? Luar biasa nggak? Nah, hari ini nanti Pak Kom kita ya akan keluarkan program-program yang tantang Bapak dan Ibu ya, untuk berani nggak ambil program itu ya, karena program itu bukan untung, tapi memang betul-betul dibuang saat ada modalnya pun ikut. Itu yang hari ini akan dibuat oleh Pak Kom kita. Siap nggak? Nah, belum siap Pak Kom. Siap nggak? Baru 10 orang Pak Kom. Sekali lagi coba ya, kalau nggak jadi nih.
Mau nggak? Oke, satu kali lagi ya, siap? Siap. Oke, terima kasih, sukses buat kita. Baik, terima kasih kepada Direktur Utama kita, Bapak Dhani. Mari kita beri aplaus yang meriah. Baik, terima kasih kepada hadirin. Jangan mengantuk ya. Udah, sekali lagi kita buat yel-yel ya. Karena ada beberapa orang udah kuatnya udah kurang. PTBIBS. Gimana mau berubah kehidupan? Dibilang PTBIBS. Ayo sekali lagi. PTBIBS bangkit dan bangkit, semangat dan kualitas. Biodima, satu hati, satu rasa, kita bersaudara, sukses bersama. Aplaus untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita jemput Bapak Sofyan SE untuk presentasi produk kita. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BIBS Biodima BIBS Biodima. Luar biasa, tepuk tangan itu saja. Sebagian memang cuma 2 kali naik ya kan, makanya saya langsung bawa Biodima biar bisa saya bagilah, biar agak asik lah sih gitu ya. Boleh ya? Boleh? Boleh. Kalau boleh kita mainkan lah ceritanya, apa gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan begitu banyak nikmat darinya, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan insya Allah dan kesempatan. Ya, semoga acara kita hari ini bisa menjadi satu langkah awal bagi kita semua yang ingin lebih sehat dan ingin kantongnya juga sehat. Yakin? Tapi memang kapal hari ini memang agak terbalik sedikit. Banyakan yang Srikandi daripada yang Arjuna. Kasih tepuk aplaus lah luar biasa untuk para Srikandi. Kayaknya juara tahun ini kayaknya kebanyakan Srikandi ini daripada Arjuna. Betul ya? Yakin ya? Tapi mohon berdirilah teman sahabat kita, mitra dari Labuan Batu. Kasih aplaus dari Labuan Batu. Dari Binjai. Nah, per kabupaten dulu kita main ya. Deli Serdang. Iya. Medan. Yes. Medan berdiri lah. Medan. Mana Medan, Pak? Medan paling banyak mana? Langkat. Dari Langkat nggak ada ya? Kayaknya ada dari Langkat ya. Jauh nun di daerah Tanjung daerah Serapit. Mohon berdiri yang dari Serapit. Harus semangat ya. Dan ada satu tim kita yang dengan hatinya yang lapang, hatinya yang luar biasa, semalam berkesendirian datang dari Aceh Timur. Mohon berdiri Aceh Timur. Bapak Awi mana? Pak Awi, mana Pak Awi? Oh lagi di luar, lagi sholat.
Oke ya. Jadi hari ini kita Marelan, mana Marelan? ngobrol-ngobrol sharing ya. Oh Marelan boleh, Marelan. Enak aja ditinggalin. Nanti katanya cuma Timau aja yang dipanggil. Ya dong, Pak Tam. Tapi saya buka jaket boleh ya? Jauh. Nggak panas suasana. Kenapa panas itu? Karena lingkungannya ini. Saya kalau lingkungan ibu-ibu, saya memang hobi. Nggak ada pula tadi sinyal istri saya bawa kalau nggak ada kekuatan dari saya. Oke, ya. Jadi kenapa kita kenapa? Kita lihat. Selamat datang di PT Bio Indonesia Barokah Sejahtera. Ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang produk luar biasa yang pernah dikenal orang yang namanya pil ajaib ya. Nah, dan ada beberapa produk juga nanti akan kita perkenalkan. Semoga produk yang diperkenalkan ini nanti mampu menjadi satu potensi yang ada untuk diri kita. Tapi ngomong-ngomong tadi saya sudah mengenalkan diri saya ya. Udah ya, Sofyan ya. Nama saya Sofyan ya. Embel-embelnya SE. Alhamdulillah istri baru 1, anak sudah 2. Di rumah saya paling ganteng karena saya punya 2 putri yang menurut saya luar biasa dan 1 ratu yang amat takutnya minta ampun. Ya, saya termasuk tergolong suami takut istri, ibu bapak. Siapa di sini para suami yang berani mengatakan saya takut sama istri saya? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. 1, 2, 3. Cuma 3 orang? 3 orang? Berarti nggak bisa kita buat perkumpulan. Karena saya hari ini sedang mencari perkumpulan suami-suami takut istri. Karena kalau suami tidak takut sama istri, berarti kerjanya cuman ngasih sesuatu suka hati, Bapak Ibu. Suka hati itu kalau orang yang nggak takut sama istrinya. Dan yang kedua, jangan pernah kita seorang pria pegang uang. Nanti dong Pak. Ya, oke, kita perkenalkan beberapa produk kita selain MyBio5, yaitu ada Valgit Essential, Bioganti, dan ada satu yang belum disebutkan namanya Kopi Asiba. Oke, Bapak Ibu, tadi sedikit sudah kita mendapatkan informasi sekilas dari dari perusahaan kita. Salah satunya itu dari direktur utama kita Bapak Denelli. Profil beliau bisa kita lihat bersama, luar biasa. Sampai hari ini masih terus bergandengan tangan dengan komisaris kita Bapak Muhammad Soleh Arahab. Kasih aplaus untuk Bapak Muhammad Soleh Arahab. Insya Allah 2023 kita akan bang, ya, betul ya, yakin ya, yakin ya, yakin. Kalau nggak yakin saya kejar anda semua nanti. Oke, nah legality untuk PT Bio Indonesia Barokah, ya sudah kita bisa perlihatkan NIB sekian, izinnya COPL sekian. Jadi kita dalam menjalankan usaha ini nggak usah lagi khawatir. Yakin kita pasti sampai. Kalau konsep saya kepada teman-teman yang mengelola ini bisnis cuma 2 saja. Kalau kita mau menjalankan ini bisnis bisa boleh berhasil. Yang pertama, yakini dulu. Yang kedua, hatinya disenangi. Kalau dia hatinya belum senang kagak bisa. Ya, oke. Yuk kita lanjut. Oke, ini sekilas tentang riset kesehatan yang disampaikan oleh WHO. Bahwasannya dari 100% masyarakat dunia yang diyakinkan 5% itu sehat. Sehat ya? Yang ngomong WHO ya, bukan saya ya. Nah, tetapi kita juga harus paham parameter sehat itu apa sih? Jadi di sini kita sedikit mendapatkan literatur dari seseorang yang berhubungan dengan sehat. Oke, ini ada satu ilustrasi pengertian sehat menurut salah satu ahli palliative medicine Indonesia. Namanya Bapak Dr. Haji Agus Ali Fauzi.
Kalau di Indonesia ini mereka ada 7. Kalau bahasa orang barat bilang the 7 magnificent. Orang yang 7 inilah yang memang selalu berhadapan dengan pasien-pasien yang mau sakratul maut. Jadi kalau obat sudah nggak bisa masuk, perawatan-perawatan yang optimal sudah tidak masuk, mereka lah yang dapat pulungnya, dapat apes namanya, Bu. Kenapa? Karena mereka mengelola kalau yang kanker itu stadium 4. Udah nggak ada lagi obat, Bu, kalau stadium 4. Betul ya? Kanker ya. Nah, kalau ginjal udah deh, masa kita cerita lah kalau sudah yang namanya cuci darah. Jadi apa kata beliau tentang sehat? Yang pertama, sehat itu selalu erat berhubungan antar teman. Ya. Yang pertama yang dikatakan sehat itu pertama adalah fisik kita, Bapak Ibu. Apa pengertian dari fisik? Bisa aktivitas, bisa bekerja, bisa kesana dan kemari tanpa alar melintang. Asik aja badannya. Siapa di antara ibu-ibu yang hadir ini yang suka aerobik? Tunjuk tangan. Yang suka aerobik? Oh, beberapa orang ya, nanti aerobik sama istri saya. Tapi di rumah aja. Istri saya suruh di luar. Saya rantai. Ya, sampai bercemburu. Makanya saya siapkan wifi di rumah IndiHome, saya siapkan TV screen lebar. Udah melalui YouTube aja. Pokoknya kalau saya jam 8 lihat istri saya senam aerobik. Kalau saya sampai jam 9 saya belum pulang, belum pergi, berarti setengah 10 tutup pintu. Ya, setengah 10 saya tutup pintu, Bu. Tak jadi saya keluar. Lalu joget-joget di sawah. Batal Bu santan, nggak jadi keluar saya. Nggak udah tahu, senang juga lah. Senang, gitu ya. Oke, ketawa, gini nggak ketawa, gitu ya. Kok senang? Oke. Yang kedua, secara psikis tidak galau, tidak stres. Apa maksudnya tidak galau, tidak stres? Yang buruk yang fisik, yang ini banyak sekali terjadi di kita orang-orang yang di saat ini yang katanya baru selesai masa pandemi. Artinya katanya perekonomian itu sedang mulai. Oke. Nah, tidak galau, tidak stres sering dialami umumnya juga ibu-ibu juga. Umumnya ibu-ibu juga. Kenapa ibu stres? Kenapa ibu sebagai ibu galau? Karena salah satunya capek kerja, Bapak Ibu. Saya berani taruhan deh, kalau antara bapak dan ibu yang berani tantang yang paling capek kerja, saya bela ibu-ibu yang paling capek kerja. Jangan sok paten bapak-bapak. Mentang-mentang pulang jam 1 pagi, betul? Gondor pintu agak kencang, ya, lapar soal tak makan di luar. Prospek gagal semua. Soalnya gagal. Menyala anak awak di rumah ya kan. Itu sampai rumah istri dibangunkan capek. Makan. Cerita sopir. Gimana nih masuk? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, urusan Soekarno-Hatta. Betul? Ibu-ibu yang sering katanya itu galau stres urusan Soekarno-Hatta. Betul ya? Di luar sana, di sini nggak ada. Entah lebih parah nggak tahu lah kita. Ya, betul ya? Makanya lah ibu-ibu sebagai besar sering kena masalah lambung, betul? Betul ya? Mau makan, nggak cukup ya? Dek, cukup kan ya? Betul. Tapi tetap suami ketika gak cukup makannya 1 hari 3 kali. Kurang ngajar lah suami itu. Tahu masuk juga di dalamnya, tak tahu lah. Oke, jadi Bapak Ibu tentang psikis demikian. Kedua, sosial. Mau kumpul-kumpul, mau bergaul. Itu juga salah satu sehat yang dimaksud oleh Bapak Haji Agus Salim Fauzi. Yang selanjutnya secara kultural. Inilah kita hadir hari ini, oke, berbaur dengan saudara dari daerah lain, bersalam-salaman, ya, berkenal-kenalan, yang insya Allah berkumpul dalam satu wadah yang namanya BIBS, insya Allah barokah. Ya, secara spiritual dekat dengan Tuhan, mencintai Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kerjakan yang disuruh, jangan dikerjakan yang tak disuruh.
ini Bang Mamut. Ya, pintar gitu. Akhir zaman pula udah mulai takut semua ya. Ya. Kemudian lingkungan. Ya. Teman yang baik, kondusif dan produktif, bukan provokatif dan destruktif. Nah, ini perlu nih. Ini kita perhatiin nih. Karena banyak sekali di lingkungan yang ada di kita yang kita masuk dalam lingkungan mereka. Lingkungan yang merusak, tidak kondusif, provokatif, fitnah sana, fitnah sini. Betul? Yakinlah, bukan saya, sumpah. Orang seperti itu tak akan senang itu. Wajahnya saja nampak senang, hatinya galau. Wajahnya saja macam malaikat, hatinya bukan saya ya, bukan saya ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu, insya Allah ya. Walaupun sulit itu, karena itu bawaan lahir katanya. Secara finansial, rezeki berkah dan lancar, insya Allah. Melalui program Biodimas, semua kita memiliki niat untuk membuat orang sehat, memiliki niat untuk kita bisa membantu supaya punya penghasilan tambahan. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, di sini sebelum kita kita mau lihat dulu ya video ya, untuk kita lihat bahwasannya sehat itu sungguh berharga. Tapi kalau suaranya kurang apa? Oke. Secara fenomenal di sini kita akan lihat hal-hal yang terjadi hari ini. Tadi kita sudah bahas tadi tentang yang sehat. Yang sakit di muka bumi ini 15%. Ya, yang kita tahu kalau 15% itu adanya di mana Bapak Ibu? Di rumah sakit. Sehingga banyak orang-orang menjalankan MLM yang salah dan keliru karena suka prospek orang yang sakit. Betul ya? Kalau sekarang saya akan katakan, kalau kita mau prospek orang sakit, gak usah masyarakat, ke rumah sakit saja. Kenapa? Karena rumah sakit makin lama makin banyak, jadi itu prospekannya makin besar katanya, tapi cuma 15%. Udah Tamrin pernah dengar? Kiri. Tinggi kayak Hotel Jiwa Mariam ya, Royal Prima, Siloa, Columbia, bla 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 bla. Yakinlah Bapak Ibu, di sana semuanya orang sakit. Silakan prospek. Paling dendamnya 2. Yang pertama, nanti ditanyain sama spesialis saya ya. Yang kedua, nanti kalau kata Prof boleh, saya akan konsumsi. Betul? Tapi apa kata Prof sama spesialis? Ibu bapak tak boleh makan obat campur. Akhirnya kecewa lah si Sopian keluar dari rumah sakit. Punggung sama lo. Betul? Sehingga di konsep yang ada tadi kita totalkan itu ada 100%, ternyata ada 75% yang kita sebut sehat bermasalah. Apa salah satu sehat bermasalah? Inilah yang akan kita bahas. Tapi kita harus sadari bahwasannya toksin itu ada 2 jenis, dari dalam tubuh, sel mati, sama metabolik, dari luar itu dari makanan, udara dan lain-lain. Gejala sehat bermasalah, salah satunya tadi tidak banyak yang bangkit duduk karena punya masalah loh. Oke, kalau begitu, kalau memang kita yakinkan bahwa 75% dari masyarakat di dunia itu sehat bermasalah, kok suka sekali udah sampai di Bapak lantai Ibu 2 nyari. Jadi Pak Sofyan, kalau yang punya sakit ginjal gimana? Yang punya sakit jantung gimana? Kalau dia punya kanker gimana? Udah biarin aja mati lah. Urusan kita. Kamu udah di luar lift. Betul Bapak Ibu? Tapi Bapak Ibu yang hadir hari ini yakin gak sehat? Benar. Iya. Cuci tangan yang subuh. Kiri. Itu dulu tuh. Tulisan Biodimas kan. Nah, sebagainya nggak sehat. Nggak ada. Betul kan? Betul? Siapa tanya pagi?